Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana alur PPG 2019, karena kemarin 2 hari kemarin beberapa teman-teman menjapri bagaimana alur PPG yang sudah saya ikuti. Nah, saya mengikuti PPG tahun 2019 dapat di Universitas 11 Maret Solo. Nah, nanti kita cek bagaimana perbedaan alur PPG 2019 dan 2020. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang telah dipanggil untuk mengikuti PPG 2020, karena masih banyak teman-teman kita yang pengen atau ingin sekali ikut PPG tapi karena belum dipanggil jadi harus lebih bersabar. Kita mulai. Kemarin di tahun 2019 pengumuman, setelah pengumuman dan pemanggilan kesediaan, saya melakukan konfirmasi kesediaan. Itu dilakukan di sergur.kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman sering-seringlah membuka Kemendikbud, sergur.kemendikbud.go.id. Setelah ditetapkan sebagai mahasiswa, saya melakukan lapor diri. Nah, tahun 2019 lapor diri dilakukan di LPTK. Berarti saya lapor diri di UNS kemarin. Apa saja yang disiapkan ketika lapor diri di LPTK? Ada format A1 dan fakta integritas, itu di Sergur ada, kita cetak, ditandatangani kepala sekolah dan dibubuhi materai. Kemudian biodata mahasiswa, ada surat pernyataan izin dari kepala sekolah, ini juga ada formatnya. Kemudian SK kepegawaian terakhir 1 atau 2 tahun ya, kita siapkan. Kemudian identitas, KTP atau SIM, foto, karena ini nanti foto digunakan untuk pencetakan sertifikat ketika lulus. NPWP bagi yang memiliki, kebetulan saya kemarin sudah mengurus NPWP istri, jadi nomornya sama dengan punya suami saya. Kemudian saya membuat kartunya untuk NPWP istri. Tapi bagi yang tidak punya itu tidak apa-apa. Ijazah S1, transkrip nilai S1, dan tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk selalu mengecek info dari LPTK masing-masing supaya tidak tertinggal informasi apa saja dari LPTK masing-masing. Nah, setelah lapor diri, saya mengikuti workshop tatap muka. Setelah dinyatakan lulus, saya mengikuti PPL. Kebetulan saya PPL di SMA Negeri 2 Surakarta. Penempatan PPL ini ditentukan oleh jurusan masing-masing. Nah, ketika pada saat PPL itu saya melaksanakan ujian kinerja UKIN. Jadi ada ketika mengajar saya ditunggu dinilai oleh 1 dosen dan 1 guru yang telah ditunjuk kampus untuk kegiatan PBG ini. Setelah dinyatakan lulus keduanya, maka saya berhak mengikuti UKM PPG. Kebetulan saya UKM PPG di SMK atau SMA Batik Surakarta. Ya, itu alur PPG 2019. Bagaimana alur 2020? Karena keadaan pandemi seperti ini, maka PPG tahun 2020 dilaksanakan sepenuhnya full daring. Nah, ini kita bandingkan ya. Kemarin teman-teman sudah pengumuman dinyatakan sebagai calon mahasiswa dari LPTK mana dan mana. Bebas. Ada yang dapat di Universitas Prof. Hamka, itu sepupu saya. Kemudian ada yang dapat di UNES, Universitas Negeri Semarang. Kebetulan kalau dari lokasi saya itu bisa dikatakan dekat. Ada yang dapat di UNY, bahkan ada yang dapat di luar Jawa. Nah, pengumuman ini bisa kalian lihat di sergur.kemendikbud.go.id, dibaca dengan seksama karena di situ ada ketentuan pelaksanaan PPG dalam jabatan.
Nah, setelah pengumuman kalian wajib konfirmasi kesediaan. Jangan sampai kalian lupa konfirmasi, karena kalau lupa konfirmasi itu bisa menjadi pending atau ditunda untuk angkatan berikutnya. Nah, pada saat konfirmasi kesediaan, karena tahun ini banyak yang dapat LPTK-nya jauh, kalian tidak perlu khawatir karena PPG-nya dilakukan sepenuhnya secara daring dan UKM PPG-nya dilakukan di LPTK terdekat yang ditunjuk Kemendikbud. Berikut saya berikan contoh teman-teman saya yang dapat LPTK-nya luar Jawa. Nah, ini ada dari Kabupaten Pekalongan di Universitas Papua. Ini Batang di Universitas Negeri Medan, dan di Batang Universitas Negeri Padang. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak usah takut, karena tidak perlu bolak-balik PP untuk biaya ke sana. Kalau di tahun 2019 mungkin, kalau ini terjadi di 2019 mungkin saja teman-teman bisa mengklik tidak bersedia karena jauh PP ya, biaya hidupnya juga lebih mahal. Tentu tahun ini alhamdulillah sekali, walaupun dapat LPTK-nya jauh dari lokasi, teman-teman tetap bisa melaksanakan PPG karena dilakukan sepenuhnya full daring. Nah, setelah itu berarti kalian harus mencetak format A1 dan fakta integritas. Seperti tadi, format A1-nya ditandatangani kepala sekolah dan fakta integritasnya juga dibubuhi materai. Pada saat tahun lalu, format A1 dan fakta integritas ini dilampirkan pada saat lapor diri. Pun sama tahun ini, saya percaya bedanya hanya lapor dirinya dilakukan secara daring. Nah, lapor diri daring, apa saja yang dibutuhkan ketika lapor diri? Nah, ini ada ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan di surat edaran, nanti saya berikan. Nah, ini surat edaran penetapan registrasi PPG dalam jabatan, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Cantumkan di link deskripsi. Ini ketentuannya, formatnya, biodatanya seperti apa sesuai format, surat izin kepala sekolah sama, scan ijazah, scan transkrip, KTP, SK kepegawaian terakhir, foto NPWP, dan tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Kemudian setelah pembelajaran daring, yang saya ketahui pembelajaran daring ini ada daring 1 sampai daring 7. Nah, selengkapnya nanti kita cek di video yang akan saya lampirkan di setelah ini. Kemudian setelah dinyatakan lulus pembelajaran daring, teman-teman akan melaksanakan UKM PPG yang akan dilaksanakan di LPTK terdekat yang telah ditunjuk. Jadi jangan khawatir. Nah, teman-teman, selama PPG, selama menunggu keputusan, kalian jangan sampai lupa, jangan sering-seringlah membuka laman ini. Ada ppg.kemendikbud.go.id, ada sergur.kemendikbud.go.id, dan info laman dari LPTK masing-masing, karena demikian teman-teman yang dapat saya share pengalaman saya di tahun 2019. Semoga teman-teman berhasil dalam melaksanakan PPG tahun 2020 dan dinyatakan lolos sampai tahap akhir sehingga mendapatkan sertifikat pendidik yang tentunya semoga nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Jadi kalau kata saya, LPTK PPG jauh dari tempat tinggal, saya tidak takut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.